Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Erwan dari channel Ki Ajar Padang. Alhamdulillah teman-teman, hari ini sudah hari ke-17 Ramadan di tahun ini. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk apapun. Izinkan teman-teman, kali ini saya akan berkisah tentang pengalaman pribadi saya dalam menelaah tentang kisah dari Nabiullah Nuh alaihissalam, di mana beliau ini adalah salah satu nabi dan rasul yang terpilih oleh Allah. Di dalam kisah para nabi, dari 25 para nabi dan rasul itu, malah beliau terpilih menjadi ulul azmi, di mana beliau itu salah satu nabi dan rasul pilihan oleh Allah sendiri gitu. Nah, mengisahkan tentang beliau ini buat saya banyak sekali hikmahnya dalam hidup saya, teman-teman. Yang pertama, kalau saya lihat kisah beliau, bagaimana beliau ini diberi oleh Allah usia yang panjang. Nah, malah kalau saya dapat kisah dari sepuh-sepuh itu, bagaimana bahwa beliau itu syiar itu sampai sekitar 950 tahun katanya, teman-teman. Itu bukan waktu yang sebentar kalau untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengajak umatnya untuk memasuki area ketauhidan, bagaimana beliau mengajak untuk umatnya ini mau bertobat, karena kondisinya menurut keterangan itu bahwa umat di zaman beliau itu betul-betul orang-orang yang mencintai dunia sangat berlebihan, sehingga untuk diajak kepada ketauhidan itu mereka sangat sulit. Nah, ini dari situ saja dulu saya menelaah diri saya, bagaimana beliau syiar 950 tahun. Ya Allah ya Karim, bagaimana fadol dari Allah kepada beliau itu begitu hebatnya. Sementara kalau untuk saya pribadi, kalau saya melihat, maksudnya bukan membandingkan beliau, cuma maksudnya ini justru jadi sebuah sebuah introspeksi buat saya, teman-teman. Untuk syiar terhadap diri saya sendiri sampai sekarang gitu, saya masih banyak lemah, masih banyak lengahnya, masih banyak putus asanya. Mohon doanya teman-teman, semoga saya pribadi bisa memperbaiki hidup saya ke arah yang lebih baik. Belum lagi saya mencoba syiar kepada orang-orang terdekat, itu kepada anak, kepada istri misalnya, itu aja dulu yang dekat, teman-teman. Itu masih rasa malasnya masih kuat. Kadangkala ada tantangan sedikit udah lemas duluan dan lain sebagainya. Nah, kalau dibandingkan dengan beliau 950 tahun beliau syiar kepada umatnya, nah itu bukan wajib, maksudnya alangkah baiknya kalau misalnya kita membuat satu semangat di dalam diri kita untuk ayo kita bangkit, kita perbaiki kehidupan kita dalam rangka syiar itu kepada diri khususnya, kepada keluarga. Jangan putus asa, karena contoh dari Nabi dan Rasul Allah, ya beliau ini, Nabiullah Nuh alaihissalam ini, bagaimana beliau 950 tahun ini terus mengabdi kepada Allah dengan jalan syiar kepada umatnya. Semoga atsarnya kita semua bisa mencontoh suri toladan dari beliau untuk bisa lebih memperkuat diri kita dalam melakukan syiar terhadap diri dan terhadap orang-orang terdekat dulu. Baru setelah itu kita sambil berjalan kepada masyarakat luas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendawamkan doa beliau, teman-teman. Itu didapat dari surat Nuh ayat 28, di mana beliau mencontohkan bahwa beliau itu berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidaya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina ila tabar. Bagaimana beliau mencontohkan bahwa doa Nabiullah Nuh alaihissalam itu memohon ampunan, berarti yang pertama itu untuk diri kita,
Rabbi fili wali walidaya itu untuk kedua orang tua kita gitu, waliman dakhala baiti gitu, dan kepada orang-orang yang memasuki rumah kita, teman-teman. Nah, ini kerennya doa ini, salah satunya. Maksudnya bukan yang tadi di awalnya tidak bagus, itu sangat-sangat kita butuhkan ampunan untuk diri. Kemudian kepada orang tua juga itu satu kewajiban untuk kita. Cuma di sini ada nilai lain ketika doa ini mencontohkan kita memohonkan ampunan bagi orang-orang yang memasuki rumah kita, teman-teman. Nah, di sini saya suka nelaah, teman-teman. Barangkali di sini kenapa kalau kita mendatangi rumah orang-orang alim, kita itu suka mendapatkan ketenangan hati, teman-teman. Cobain aja kalau datang ke ulama-ulama, kita datang ke rumahnya aja, hawanya itu udah enak, sejuk ke hati, pikiran kita tenang gitu. Nah, mungkin karena beliau-beliau melakukan salah satunya doa seperti ini, di mana mendoakan orang-orang yang memasuki rumah kita gitu. Nah, dari situ doa tadi kita sambung lagi bahwa memohonkan ampunan kepada mukminin mukminat, orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Dan kemudian di ujung kalimatnya wala tazidiz zalimina ila tabaro gitu. Janganlah engkau tambah kepada orang-orang yang zolim itu selain dari kebinasaan. Nah, kalau saya menelaah doa tersebut sampai di kalimat akhirnya itu, kita berarti memohonkan satu perlindungan kepada Allah, satu pertolongan kepada Allah dari orang-orang yang zolim gitu. Nah, berarti apakah doa ini salah satu fadilahnya juga selain yang tadi itu, hal yang lainnya ini adalah kita memohon perlindungan untuk rumah kita, teman-teman. Semoga tidak dimasuki orang-orang yang zolim. Ini jadi sebuah filter, teman-teman. Ketika ada tamu atau siapapun tamu yang diundang atau tak diundang oleh kita atau apapun bentuknya, orang-orang atau pihak siapapun dalam hal ini, karena bisa jadi bukan hanya manusia menurut saya tamu yang datang ke rumah kita itu. Nah, ketika mereka datang, kalau yang memang niatnya zolim, semoga terfilter oleh doa ini gitu. Nah, itu teman-teman, ini coba ditelaah ulang, dan kalau malah ini sangat baik kalau kita amalkan dalam bentuk apakah itu kita lakukan setelah pada sholat fardu atau di kondisi-kondisi atau saat-saat tertentu, itu maka semua tempat, semua waktu itu insya Allah baik gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya menyoroti lagi kisah beliau ini, Nabiullah Nuh alaihissalam ini, di surat Al-Mu'minun. Itu mulai dari ayat 26-nya yang saya telah. Bagaimana di ayat 26 ini beliau ini berdoa kepada Allah gitu. Rabbin surni bima kadzabun gitu. Bahwa beliau memohon pertolongan kepada Allah dari kaum-kaum yang berdusta kepada beliau gitu, yang berkhianat kepada beliau selama 950 tahun. Kebayang nggak teman-teman? Menurut keterangan itu, selama 950 tahun pengikut beliau itu hanya sekitar 80 orang. Ini keren banget teman-teman. Berarti pada saat itu seperti apa gitu umat tersebut, sehingga yang mau beriman mengikuti ajaran beliau ini dikatakan hanya sekitar 80 orang, teman-teman. Nah, itu setelah beliau memohon pertolongan kepada Allah dari orang-orang yang berdusta kepada beliau, berkhianat kepada beliau ini. Nah, kisahnya kita semua tahu bahwa dikisahkan bagaimana beliau ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Nah, sementara itu pun jadi olok-olokan lagi, bagaimana di daratan beliau membuat perahu yang malah ada beberapa ulama yang mengatakan menaksir ukuran perahu itu sekitar sekian dan sebagainya. Yang intinya itu diperuntukkan oleh Allah untuk membawa beliau dengan orang-orang yang beriman kepada Allah melalui ajaran beliau, dan hewan-hewan berpasang-pasangan gitu, dan bekal-bekal secukupnya untuk mereka gitu. Nah, itu singkat cerita, saya pernah mendapat kisah bagaimana ada seorang anak wanita katanya yang lari kepada beliau memberitahu bahwa sumur yang dia lihat di rumahnya itu airnya keluar katanya, teman-teman. Keluar dari mata air atau sumur itu.
kemudian awan pada saat itu pekat, gelap dan sebagainya sampai turunlah hujan gitu. Nah, begitu ada kabar dari anak perempuan ini, beliau langsung memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah melalui ajaran beliau ini untuk menaiki kapal bahtera beliau itu. Nah, begitu naik udah semua, dan betul terjadi yang namanya hujan yang sangat lebat, kemudian air keluar, ya seperti dikisahkan bagaimana banjir bandang itu keluar, air melimpah, sampai akhirnya betul-betul Bahtera ini, kapal beliau ini berfungsi untuk menyelamatkan beliau dengan orang-orang yang beriman pada saat itu, dengan segala perbekalannya. Nah, ketika ini terjadi, ada hal-hal yang pertama saya lihat dari telahan bagaimana yang namanya petunjuk Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Bagaimana posisinya kalau saya disuruh membuat perahu di daratan? Itu kan biasanya pikiran sadar kita akan menolak karena itu nggak nyambung ini itu dan sebagainya. Nah, itulah hebatnya Allah dalam memberikan petunjuk, dan hebatnya lagi bagaimana Allah menggerakkan keimanan. Ya, namanya juga sekelas Nabi dan Rasul ya, teman-teman. Beliau meyakini betul bahwa itu petunjuk Allah dan dilaksanakan gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita pun akan ada hal-hal seperti itu yang pernah saya alami, teman-teman. Sesuatu yang paradoks atau sesuatu yang di luar nalar kita. Namun kalau kita memang meyakini hal tersebut, jalani saja, teman-teman, dengan izin Allah dan memohon pertolongan Allah, memohon hidayahnya. Kalau memang itu adalah petunjuk dari Allah, selama itu tidak menyimpang dari syariat, kenapa tidak gitu. Ya, lain hal kalau misalnya mohon maaf harus kita waspadai juga yang namanya ya sayap kiri, di mana bisa saja bisikan-bisikan itu yang menjerumuskan kita, yang mencelakakan kita atau mencelakakan orang lain gitu. Nauzubillahi min dzalik, teman-teman. Nah, kembali ketika tadi kapal beliau ini sudah mulai di atas air, itu anaknya kalau tidak salah namanya Kanan atau siapa itu terlihat oleh beliau gitu, dan beliau akan menyelamatkannya gitu. Namun anaknya ini katanya enggan, malah dia akan berlari ke tempat ketinggian untuk menyelamatkan dirinya gitu. Nah, menurut keterangan yang saya dapat bagaimana bahwa anaknya sendiri tidak mau beriman kepada Allah melalui ajaran beliau, teman-teman. Nah, di sini ada hikmah lain lagi, teman-teman, buat saya pribadi tuh. Saya kadang-kala ngerasa bahwa saya tuh bisa memberikan kasih sayang, bisa memberikan petunjuk untuk anak, untuk istri. Nah, ternyata ini dicontohkan nyata oleh Allah di dalam Al-Quran, bagaimana sekelas beliau, Nabiullah Nuh alaihissalam, itu tidak bisa mengimankan anaknya, teman-teman. Karena memang pada dasarnya di dalam Al-Quran sendiri digambarkan bahwa tugas beliau ini adalah balogoh, menyampaikan gitu. Adapun tentang keimanan itu bukan urusan beliau, itu adalah hak dari Allah itu sendiri dalam memberikan petunjuk, membuat seseorang menjadi beriman dan lain sebagainya. Nah, di sini jadi satu telahan buat saya bahwa jangan sampai ada satu overconfident mungkin ya, terlalu percaya diri bahwa kita bisa mengarahkan anak kita, istri kita, atau apalagi orang lain yang di luar itu gitu, misalnya itu teman-teman kita atau siapa, yang ternyata urusan keimanan itu betul-betul urusan Allah dengan dirinya gitu. Nah, ini sangat indah untuk menjadi pelajaran hidup kita. Nah, sambung kepada kisah yang tadi, yang selanjutnya nih, ketika perahu ini sudah mulai memasuki, itu satu pertolongan Allah, itu sudah mulai. Bagaimana Allah sudah memisahkan orang-orang yang zolim kepada beliau, yang tadi beliau mintakan dalam doanya di surat Al-Mu'minun ayat 26 ini. Kemudian bagaimana beliau mentaati perintah Allah, bagaimana kisah anaknya, bagaimana beliau kemudian berlayar. Nah, ternyata pertolongan Allah itu seakan-akan sudah selesai, ternyata tidak, teman-teman. Kehidupan ini berlanjut. Bagaimana beliau mengarungi lautan sampai akhirnya memasuki lautan samudra. Nah, kondisinya ternyata di sana itu tidak berarti selesai perjuangannya, teman-teman. Bagaimana terjadinya badai di sana, wah, segala macam dikisahkan seperti itu. Ya,
apa ya, pemikiran saya itu suka, wah kebayang gitu perjuangan beliau di lautan lepas, kemudian adanya badai dan lain sebagainya. Jadi ternyata yang tadi itu belum selesai lakonnya teman-teman. Nah ini dalam kehidupan kita pun saya sering ngalamin hal itu teman-teman. Masalah A ini belum selesai. Ini sudah muncul masalah susulan berikutnya yang harus kita sikapin gitu. Nah kadang-kala ini selesai baru kita istirahat sebentar, narik napas sebentar, udah muncul lagi gitu. Kadang-kala yang bobotnya jauh lebih besar atau dan lain sebagainya. Segalanya mungkin gitu. Nah, di sini kembali lagi peran yang namanya doa, teman-teman. Pantas kalau Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya aku kabulkan. Bahwa doa ini adalah satu perintah. Doa hukukul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah gitu. Dan doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman gitu. Nah, bagaimana setelah di lautan ini mendapatkan badai? Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini kembali lagi teman-teman, berdoa lagi. Nah, ini keren lagi nih doanya teman-teman. Bagaimana beliau memohon kepada Allah. Robbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin gitu. Jadi ya Allah berikanlah tempat yang berkah untuk kami gitu. Robbi, jadi turunkanlah tempat yang berkah kepada kami gitu. Wa anta khairul munzilin gitu, bahwa karena sesungguhnya engkau itu sebaik-baik pemberi tempat gitu. Nah, ini teman-teman, kalau digambarkan tadi bagaimana beliau ini diombang-ambing di lautan dengan pertolongan Allah melalui perahu besarnya ini. Nah ini akan kemana? Ini mendaratnya ini. Nah beliau kembali lagi mempertunjukkan bahwa doa sebagai kuncinya. Beliau berdoa dengan yang tadi. Robbi anzili munzala mubarak wa anta khairul munzilin gitu. Jadi ingin dibimbing lagi kepada Allah, kemana ini tempat yang berkah untuk kita ini, untuk kami ini. Nah, dalam kehidupan saya sering mengalami itu teman-teman. Ketika yang namanya kebimbangan itu tidak bisa saya ingkari, itu selalu muncul. Cuma bagaimana cara saya manajemennya saja gitu. Nah, harus apa yang kita kerjakan? Harus kemana saya melangkah? Harus kepada siapa secara lahiriahnya saya menemui untuk ikhtiar. Nah, dengan doa ini, mudah-mudahan teman-teman, kalau kita mau berangkat, kenapa kalau nggak kita coba untuk berdoa dengan doa ini? Ketika kita keluar dari rumah setelah dari yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak contoh-contoh dari Rasulnya itu sendiri, lanjutkan dengan doa ini, gitu. Dimana kita berangkat keluar dari rumah ini, laksana seperti kisah Nabiullah Nuh alaihissalam tadi, bahwa kemana, tempat yang mana yang akan kita injak sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah. Nah, pandangan saya dalam hal yang lainnya lagi, misalnya bisa jadi kalau kita sering mendawamkan doa ini, kita memohon kepada Allah dengan kesungguhan, dengan pemahaman dan hadirnya hati, bahwa ya Allah berikanlah tempat yang berkah, yang kau berkahi gitu. Karena engkau sebaik-baik pemberi tempat. Nah bisa jadi mungkin lama-lama karena kita sering memohon kepada Allah dengan doa tersebut, akhirnya setiap tempat yang kita injak, semoga itu memang jadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Nah mungkin ini lakunya para ulama-ulama itu seperti itu. Sehingga tidak aneh buat saya ketika seorang ulama menginjak ke satu tempat jadi berkah, menginjak ke tempat lain jadi berkah, menginjak ke tempat lain jadi berkah gitu. Nah mungkin teman-teman ini ijabah Allah kepada beliau dari doa ini, dimana karena tempat itu selalu diberkahi. Contoh lain, misalnya saya pernah berdiskusi dengan teman yang dia itu berjuang ikhtiar lahiriahnya itu mencari kasabnya itu dengan berdagang teman-teman, mendorong roda gitu, jualan waktu itu jualan mie bakso misalnya tuh. Nah saya diskusi tentang doa ini teman-teman. Jadi bagaimana dia merasakan bahwa yang namanya ngedorong roda ini, di mana orang yang mau belinya katanya gitu. Rizki Allah itu harus saya kejar kemana gitu. Nah lahiriahnya teman saya ini mencoba mendawamkan doa ini. Robbi anzili munzala mubaraka wa anta khairul munzilin gitu. Jadi semoga jadi tempat yang dia akan diam mangkal dulu sementara, semoga jadi berkah. Ya salah satu yang diharapkannya adalah datangnya rezeki dari Allah,
berupa jawaban dari apa yang diikhtiarkannya pada saat itu gitu. Nah itu teman-teman, kisah-kisah Nabiullah Nuh alaihissalam ini buat saya sangat inspirasi sekali gitu. Nah dan bagaimana di Quran surat yang lain itu digambarkan oleh Allah di satu ayat, salamun ala nuhin fil alamin gitu, bahwa Allah mengisahkan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana apa ya, fadl Allah kepada beliau, buat Allah kepada beliau Nabiullah Nuh alaihissalam ini kan, dan beliau dimuliakan oleh Allah gitu, sampai dikisahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dimuliakan sampai dengan mengatakan Allah tadi salamun ala nuhin fil alamin gitu. Nah sementara begitu teman-teman, semoga ada guna dan manfaat, menjadi inspirasi dalam hidup kita semua. Tetap semangat dalam menghadapi semua perjuangan yang sedang kita jalani. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan yang sedang kita hadapi, diberinya ketangguhan kita dalam perjuangan, diberi kemudahan dalam mencari solusi-solusi yang sedang kita hadapi, lakon-lakon yang sedang kita hadapi, dan diberi rezeki yang seluas-luasnya fidini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.